Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss berharap ketika kalian mengikuti video pembelajaran ini, kalian dalam keadaan yang sehat di rumah masing-masing. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pendapatan nasional. Tapi sebelumnya, kita akan review dulu ya. Nah, di video pembelajaran ini nanti kita akan membahas lebih banyak mengenai konsep pendapatan nasional. Ada 6 konsep pendapatan nasional, ini yang akan dibahas ke depannya. Tapi kita akan review dulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kalau kalian ingat, di pertemuan sebelumnya kita lebih membahas kepada pengeluaran kalian, ya. Pernahkah kalian menghitung pengeluaran kalian dalam kurun waktu 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun? Dengan pertanyaan mendasar, kemana uang yang kita pakai untuk membeli barang atau jasa tersebut? Ketika kita sudah mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan dan keinginan kita, baik dalam bentuk barang atau jasa, kemana uang itu akan dialihkan? Nah, ternyata setiap pengeluaran yang kita lakukan itu akan masuk ke dalam sebagai pendapatan rumah tangga keluarga atau yang disebut sebagai RTK. Nah, ini yang akan terhitung di dalam produk domestik bruto atau PDB. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara atau suatu wilayah, ya. Nah, kita juga sudah membahas mengenai apa itu PDB. Ya, jadi apa itu PDB? Produk domestik bruto atau biasa disebut sebagai gross domestic product atau GDP adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi terhitungnya dalam waktu 1 tahun, ya. PDB juga total pendapatannya diperoleh secara nasional, ya. Berarti dalam wilayah tersebut, ya, baik yang dihasilkan oleh warga negaranya sendiri maupun yang dihasilkan oleh warga negara asing yang tinggal di dalam negeri tersebut atau negara tersebut, ya. Kita mau lihat bagaimana cara menghitung PDB ini, ya. Rumusnya adalah pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri, ya, ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Jadi masih masuk ke dalam negeri, ya, karena mencakup suatu wilayah, yaitu wilayah Indonesia, ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri? Apakah dihitung juga? Tetap dihitung, tapi masuk ke konsep yang kedua. Apa konsep keduanya? Ya, jadi pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri akan terhitung di dalam PNB, Produk Nasional Bruto, atau biasa juga disebut sebagai Gross National Product atau GNP, ya. PNB atau GNP ini adalah perhitungan nilai suatu produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun, ya. Tetap terhitung dalam kurun waktu 1 tahun, tetapi bedanya kalau PNB itu berdasarkan penduduk, kalau PDB itu dilihat berdasarkan suatu wilayah, ya. Jadi PNB total pendapatannya diperoleh dari jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negaranya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri dalam waktu 1 tahun. Nah, kita akan lihat rumusnya. Bagaimana cara menghitung PNB atau GNP ini? Itu ada 2 rumus, ya. Yang pertama, pendapatan warga negara Indonesia, ya, kita lihat di dalam negeri ini aja, ya. Warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Atau rumus kedua bisa dilihat dari PDB, ya, ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurang pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Ya, jadi kedua rumus ini dilihat dari apa yang diketahui nanti di soal. Nah, untuk membedakan kedua konsep yang tadi antara PDB atau GDP dengan PNB atau GNP adalah lihat baik-baik, ya. Kalau GDP, ya, atau produk domestik bruto itu dilihat berdasarkan lingkup batas wilayah atau negara. Sedangkan
GNP atau Produk Nasional Bruto itu dilihat berdasarkan lingkup warga negaranya. Ya, jadi kalau GDP itu berdasarkan wilayah atau berdasarkan suatu negara, kalau GNP itu berdasarkan warga negara atau penduduk negara tersebut, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, silakan kalian amati baik-baik dari kedua gambar yang diberikan di sini. Kira-kira antara gambar A dengan gambar B, mana yang merupakan GDP dan mana yang merupakan GNP? Silakan kalian jawab di buku tugas, nanti ini akan masuk sebagai tugas review kalian. Nah, sekarang kita akan lihat konsep perhitungan pendapatan nasional yang ketiga, itu ada produk nasional neto atau net national product atau NNP. Ya, NNP adalah nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh atau keuntungan yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Ya, jadi NNP diperoleh dari nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal atau pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa tersebut. Ya, kita mau lihat rumusnya. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan atau depresiasi. Ya, depresiasi ini adalah nama lain dari penyusutan. Jadi jangan sampai bingung ketika nanti dapat di soal ditemukan bahwa tidak ada kata penyusutan di dalam, yang ada hanya depresiasi. Ya, jangan bingung karena depresiasi itu nama lain dari penyusutan. Nah, jadi NNP ini adalah menghitung laba yang diperoleh suatu perusahaan, ya, dalam memproduksi suatu barang tersebut. Ya, laba yang diperolehnya itu sudah dikurangi oleh penyusutan atau depresiasi tersebut atau pengeluaran dalam memproduksi barang tersebut. Ya, jadi jangan keliru untuk melihat netonya nih atau nilai bersih suatu produk tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat konsep perhitungan pendapatan nasional yang keempat, itu ada pendapatan nasional neto atau net national income, atau biasa juga disebut sebagai NNI. NNI menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi, yang dilihat dari dua hal. Yang pertama pajak tidak langsung dan yang kedua adalah subsidi. Di mana pajak tidak langsung itu harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar yang dijual, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah, dalam arti tidak menjadi hak si penjual atau produsen. Kita ambil contoh, kamu sebagai konsumen, ya, suatu hari belanja ke Indomaret atau ke Alfamart, ya, biasanya kan pasar-pasar swalayan itu sudah menetapkan harga PPN-nya juga atau pajak pertambahan nilai. Ya, misalnya kamu mau belanja susu, ya harganya 33.000, dalam arti harga produksi barang tersebut 30.000 serta pajak pertambahan nilainya 3.000, ya. Nah, pajak pertambahan nilainya yang sebesar 3.000 tersebut tidak menjadi hak si penjual atau produsen itu, tetapi akan langsung masuk ke pemerintah. Ya, itu salah satu contoh pajak tidak langsung, ya. Tetap diterima oleh si produsen atau penjual, tapi bukan menjadi haknya dia. Itu akan langsung diserahkan kepada pemerintah. Nah, contohnya lagi pajak bea cukai, ya, dan masih banyak lagi. Yang kedua, subsidi. Nah, ini posisikan diri kamu sebagai konsumen, ya. Subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk subsidi harga pupuk, bahan bakar minyak atau BBM, ya, atau beras. Nah, biasanya kalau kita memperoleh subsidi berarti itu akan menambah pendapatannya kita, ya, atau tidak berpengaruh banyak terhadap pendapatannya kita, ya. Kalau kita membeli bahan bakar minyak dengan harga subsidi berarti
biaya yang kita keluarkan itu tidak sesuai yang seharusnya. Dalam arti kita mendapat keuntungan, pendapatan kita atau uangnya kita tidak dikeluarkan banyak, ya. Nah, kita mau lihat pendapatan nasional neto itu rumusnya seperti apa, ya. NNI sama dengan NNP, ya, konsep perhitungan sebelumnya dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Ya, jadi karena konsep perhitungan pendapatan nasional itu berurutan, jadi akan selalu ada berhubungan dengan konsep perhitungan di sebelumnya, ya. Jadi diingat-ingat, NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Oke, kita lanjut ya ke konsep perhitungan pendapatan nasional yang kelima. Itu ada pendapatan perseorangan atau personal income, biasa juga disingkat sebagai PI. Itu menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment, ya, di mana transfer payment itu berupa tunjangan, jaminan hari tua, dan sisa pendapatan tahun lalu. Jadi jangan sampai nanti kalau kamu dapat perhitungan konsep perhitungan ini tidak ada tertulis di situ transfer payment, tapi yang ada tunjangan, jaminan hari tua, atau sisa pendapatan tahun lalu, ya. Itu sama dengan transfer payment, ya. Itu ada 3 tuh, ya. Biasanya dialihkan atau diubah kata-katanya, ya. Kita mau lihat rumusnya apa, ya. Rumus menghitung PI atau personal income, ya. NNI, ya, konsep perhitungan sebelumnya dikurang transfer payment, dikurang laba ditahan, sudah ditambah dengan iuran asuransi, ditambah dengan iuran jaminan sosial, ditambah dengan pajak perseorangan atau perusahaan, ya. Perseroan atau perusahaan. Nah, lihat yang di dalam kurung, ya. Kalian harus kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Kalau memang dalam soal yang kamu dapat itu ada laba ditahan, ada iuran asuransi, ada iuran jaminan sosial, atau ada pajak perseroan atau perusahaan, ya. Itu duluan yang kamu hitung, ya. Baru di transfer payment dikurang jumlah tersebut, baru nanti NNI dikurang transfer payment dikurang total tersebut, ya. Tapi biasanya nggak semua ada di soal, ya. Paling laba ditahan atau enggak iuran asuransi atau iuran jaminan sosial atau pajak perusahaan. Jarang dalam satu soal keluar semua, ya. Tapi ingatkan lagi, kalau ada di soal itu yang di dalam kurung yang harus terutama kalian kerjakan, baru kalian bisa kurangi dengan transfer payment. Itu cara menghitung PI. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep perhitungan pendapatan nasional yang terakhir, ya, yang keenam. Itu ada pendapatan disposabel atau setelah pajak, ya, biasa juga disebut sebagai disposable income atau DI, ya. Merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tetapi harus dikurangi pajak langsung, ya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain, contohnya pajak pendapatan. Nah, ini rumus untuk menghitung DI, ya. DI sama dengan PI atau pendapatan income, ya, di konsep perhitungan sebelumnya dikurang pajak penghasilan atau pajak langsung. Nah, kalian akan lebih paham lagi ketika kita sudah mendapati soalnya, ya. Nanti kita akan bahas soalnya. Perhatikan baik-baik, ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal, ya. Ini ada contoh soal, sambil kalian ingat-ingat, itu masuk ke dalam konsep perhitungan pendapatan nasional yang keberapa, ya. Ini yang diketahui, berikut data keuangan perusahaan A dalam satuan triliun rupiah, ya. PDB atau produk domestik bruto itu 2000, penyusutannya 170, pajak langsungnya 250, pajak tidak langsungnya 70, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri 90, pendapatan warga negara asing di dalam Indonesia atau di dalam negeri 150, pembayaran transfer atau transfer payment itu 150,
Iuran asuransi dan jaminan sosial 70. Pertanyaannya, hitunglah disposable income tersebut ya, atau DI. Berarti kalau yang ditanya DI itu adalah konsep perhitungan yang terakhir, yang keenam. Nah, berarti kamu sudah harus menghitung dari awal ya, dari PDB ini diketahui ya, kemudian PNB, kemudian sampai ke DI ya. Nah, kita akan masuk ke pembahasannya. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Karena tadi di soal yang ditanya adalah disposable income, berarti kalian harus menghitung dari konsep perhitungan pendapatan nasional yang pertama ya. Nah, kita harus ketahui dulu nih PNB-nya berapa ya. PNB itu kan berarti PDB dikurang pendapatan warga negara asing di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri ya. Kalian ingat ya, kalau di slide sebelumnya tadi PNB-nya itu sebesar 2000 dikurang pendapatan WNA di dalam negeri itu sebesar 150 ditambah pendapatan WNI di luar negeri itu sebesar 90. Nah, berarti total PNB-nya itu 1940. Sudah dapat PNB-nya, kita lanjut ke PNN atau NNP. Ya, berapa NNP-nya? Ya, NNP itu cara menghitungnya PNB dikurang penyusutan atau depresiasi. Ya. Nah, tadi PNB-nya sudah diketahui sebesar 1940 dikurang penyusutannya ada di soal 170. Berarti PNN-nya dapat nih sebesar 1770. NNP-nya dapat, kita lanjut ke NNI ya. Cara menghitung NNI itu berarti NNP dikurang pajak tidak langsung ya. NNP-nya itu tadi sebesar 1770 dikurang pajak tidak langsung ada di soal sebesar 70. Nah, berarti NNI-nya dapat 1700 ya. Dapat NNI, kita lanjut menghitung PI ya. PI itu rumusnya dari NNI ditambah transfer payment dikurang, ini dalam kurung, jaminan sosial ditambah pajak penghasilan perusahaan ditambah laba tidak dibagikan ya. Ini dalam kurung yang harus kalian kerjakan terutama ya kalau misalnya ada lebih dari satu ya. Nah, karena di soal hanya ada jaminan sosial, berarti langsung saja dikurang dengan transfer payment. Berarti caranya NNI sebesar 1700 tadi ditambah transfer paymentnya diketahui di soal 150 dikurang jaminan sosialnya ada di soal sebesar 70. Berarti PI-nya itu sebesar 1780. Ya, dapat PI baru kita bisa menghitung atau mengetahui berapa hasil dari DI atau disposable income. Nah, rumus untuk mengetahui DI itu PI dikurang pajak langsung ya. PI-nya berapa? Sebesar 1780 dikurang pajak langsungnya ada di soal tadi ya, 250. Berarti DI-nya itu sebesar 1530. Ya, jadi kalau di soal kamu harus mencari berapa hasil dari DI, nah kamu berarti harus menghitung dari konsep perhitungan yang pertama, yaitu PDB sampai ke DI. Ya, kalau misalnya nanti yang diketahui di soal terus hanya disuruh mencari NNI-nya, ya berarti kamu cari PDB sampai di NNI, gitu ya. Oke. Supaya lebih jelas lagi, kalian akan saya berikan tugas review mengenai perhitungan ini yang akan dikumpulkan hari ini jam 4 sore supaya pertemuan selanjutnya kita bisa latihan soal. Nah, ini tugas review kalian yang harus kalian kerjakan di kumpul sore ini jam 4 sore di Google Classroom ya. Nah, ini yang diketahui ya. Berikut data keuangan negara ABC. Ya, ini yang diketahui. Kemudian nanti yang kalian cari adalah hitunglah GDP, GNP, NNP, NNI, PI dan DI-nya
Ya berarti sampai di disposable income-nya berapa, sama seperti slide sebelumnya ya. Itu kalian kerjakan di buku tugas bersama dengan tugas review sebelumnya ya, di awal tadi yang perbandingan antara GDP dengan GNP ya. Itu dikumpulkan di Google Classroom di forum yang sudah saya berikan dan dikumpul jam 4 sore. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.